Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik mahal, sulit untuk dijangkau, pupuk langka dan mahal. Sementara itu penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan majelis yang mulia ini bahwa seluruh dunia sekarang menghadapi keadaan yang tegang. Di Eropa saja, di Eropa yang katanya negara paling maju, negara paling demokratis, di Eropa saja terjadi perang yang maha dahsyat. Dampak perang di situ yang katanya sudah ribuan kilo dari kita berpengaruh kepada kita, kehidupan seluruh dunia. Kenapa? Karena Ukraina dan Rusia penghasil gandum 30% dari gandum dunia. Juga kenapa? Karena Rusia, Belarus juga memiliki sumber untuk pupuk. Kalau pupuk susah, petani kita susah untuk tanam, harga-harga pangan akan naik. Kenapa? Karena Rusia juga penghasil BBM yang terbesar, salah satu. Kalau perang di situ, harga BBM seluruh dunia naik. Kalau BBM naik, semua harga naik. Jadi kita patut bersyukur bahwa Indonesia masih tenang, masih bisa mengatasi ekonomi, mengatasi COVID, dan ini karena keyakinan kami adalah karena pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu bersama rakyat, bersama semua komponen rakyat, kita mampu bekerja sama, kita mampu kompak. Nah, kira-kira seperti itu tadi ya pidato Pak Prabowo di Haul Habib Munzir. Pak Prabowo membela Pak Jokowi atau memuji kepemimpinan Pak Jokowi yang dirasa berhasil memimpin Indonesia lebih baik dari negara-negara lainnya. Seperti diberitakan oleh banyak media-media ya, salah satunya CNBC Indonesia dengan judul "Saat Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi di Haul Habib Munzir". Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung kepemimpinan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Haul Habib Munzir Al-Muzawa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Selain itu, Prabowo juga bicara mengenai dampak perang Ukraina bagi Indonesia. Prabowo mengatakan, dalam perang itu telah menimbulkan 100.000 tentara Rusia tewas. Bahkan dari sisi Ukraina juga mengalami dampak yang parah. Selain itu, dampak perang Rusia dan Ukraina juga membuat harga pangan naik. Ukraina dan Rusia merupakan penghasil gandum terbesar dunia, juga penghasil pupuk. Meski demikian, Pak Prabowo mengaku bersyukur ketika peristiwa ini terjadi. Republik Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sehingga permasalahan pangan dan pupuk dalam negeri bisa diatasi. Harga pangan akan naik. Kenapa? Karena Rusia juga penghasil BBM yang terbesar di salah satu dunia. Kalau perang di situ, harga BBM seluruh dunia naik. Kalau BBM naik, semua harga naik. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia masih tenang, masih bisa mengatasi ekonomi, mengatasi COVID-19, kata Pak Prabowo. Dan ini karena keyakinan kami adalah pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang mampu bersama rakyat. Bersama semua komponen kita mampu bekerja sama. Kita mampu kompak, kita mampu damai, mampu rukun, tambah Pak Prabowo. Hal ini tentu menjadi tamparan yang telak bagi
politisi-politisi lain, yakni terutama Mas AHY, yang selalu saja mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam setiap pidatonya, Mas AHY selalu menyinyirin pemerintah terkait harga pupuk mahal, langka, terkait bahan-bahan makin sulit, BBM naik, dan lain sebagainya ya. Pak Anies juga demikian dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu di Milad PKS, juga menyerang Pak Jokowi dengan berbagai hal yang diutarakan seperti jalan dan lain sebagainya. Dan melihat pidato Pak Prabowo tadi ya, ini kan menjadikan adem, sesama pemimpin tidak saling menghujat sana sini. Benar yang dikatakan Pak Prabowo tadi, ketika Mas AHY selalu koar-koar, selalu mengkritik Pak Jokowi mengenai harga pangan mahal, BBM mahal, tenaga kerja sulit, pupuk langka, petani sengsara atau apalah itu terus semua. Ya, semua terjadi karena ada sebab dan musababnya. Salah satunya yaitu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum juga berakhir. Bagaimana tidak? Asal mula pupuk, bahan-bahan pupuk dari sana. Dengan adanya perang tersebut, otomatislah pasokan pupuk dunia juga terganggu. Dan itu juga berimbas ke Indonesia juga lah, makanya itu pupuk jadi terganggu. Tapi untuk Indonesia sendiri masih bisa lah teratasi masalah hal tersebut gitu loh. Pak Jokowi juga melakukan pembangunan pabrik pupuk, salah satunya di Sumatera Utara yang sejak beberapa puluh tahun yang lalu mangkrak, sekarang dihidupkan lagi Pak Jokowi. Dan ini merupakan komitmen yang luar biasa bagi Pak Jokowi terhadap pertanian di Indonesia gitu loh. Jadi ya, terima kasih Pak Prabowo telah mengakui kinerja Pak Jokowi yang menurut kami sih rakyat Indonesia juga cukup puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi tersebut. Dan hal itu dibuktikan dengan survei terbaru yang mencapai 83% kepuasan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat sekarang bisa menilai sendiri kinerja dari Pak Jokowi. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.